jantung sih, jantung. Terus mungkin juga ada beberapa teman-teman wartawan yang udah pernah tahu dulu waktu papa krisis, waktu habis cuci darah sempat krisis juga selama 13 jam. Tapi alhamdulillah Allah kasih mukjizat pada saat itu, dimudahin lagi, dikasih umur lagi. Nah udah setahun setengah ini sebenarnya dibilang drop sih enggak, cuman memang mungkin karena udah cuci darahnya terlalu sering, dalam kondisi yang udah umur juga mungkin ya, jadi drop apa gitu. Nah kenapa masuk ke ICU, sebelumnya masuk ke ICU dulu, jadi sesak, nafasnya sesak, tapi pas dicek paru-parunya nggak apa-apa, tapi jantungnya memang awalnya dari jantung kan, jantungnya itu ada pembengkakan gitu. Jadi nafasnya agak susah karena jantungnya itu kerjanya terlalu keras. 10 hari di ICU, pulang, sempat pulang 5 hari di rumah saya nginep. Mestinya hari Sabtu itu kontrol aja, kontrol paru-paru, karena sesaknya dari mana nih gitu, kok ginjal bisa sesak, padahal kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu kata dokter. Nah pas check up hari Sabtu ditelepon sama adik saya, ternyata papa udah nggak boleh pulang, harus masuk ke bukan high care, HCU. Nah kemarin ini juga papanya sama papa saya masuk ke ruang itu, kondisinya itu benar-benar yang bukan dibilang layak, bukan yang nggak layak sih, maksudnya bikin papa tuh drop banget, karena itu 25 orang yang benar-benar semua penyakit di situ semua gitu. Jadi udah papanya sesak, ngelihat kondisi pasien yang lain juga lebih parah dari papa, mungkin tambah drop papanya gitu. Akhirnya ditelepon lagi, semua harus kumpul, anak-anak harus masuk ke ICU. Nah masuk ke ICU itu papa harus di ventilator. Semua anak-anaknya, terutama saya nggak setuju papa di ventilator, karena saya udah pengalaman, papanya Sultan, saya udah pengalaman dari manajer saya juga Teddy. Di ventilator kan semuanya ya mukjizat aja bisa sampai hidup kembali gitu. Tapi dari situ, dari jam 5 saya masuk ICU, terus untuk proses masuk ventilatornya itu saya sholat dulu, kakak semua pada sholat dulu, minta deh istiqoroh. Sementara kadar oksigennya papa ternyata udah 20% itu pada saat masuk ICU itu. Sebenarnya kalau kata dokter sih ini kuat, papa nih kuat banget. Nah saya nggak teganya karena papa itu nggak koma, papa itu masih sadar, sadar-sadarnya. Sampai akhirnya semua kakak-kakak bilang, karena kakak-kakak nggak tega ngeliat papa, udah deh Nis, kita semua setuju kalau papa di ventilator, tinggal aku doang, karena semua yang di rumah sakit itu harus tanda tangan, nggak boleh ada yang tanda tangan apapun, mau kasih obat, mau kasih apa harus tanda tangan. Saya agak kurang setuju sekali lagi, tapi di situ saya benar-benar minta sama Allah kalau emang itu jalannya yang terbaik, mudah-mudahan saya diikhlasin untuk masukin alat ventilator itu. Nah papa masih sadar, punya hak dong untuk ngomong mau atau enggak, karena biasanya kan orang dikasih ventilator itu si pasien biasanya nggak suka, nggak mau karena tahu dia sakit. Tapi karena papa semangatnya masih ada, pengen tetap terus panjang umur, akhirnya ngomong sama papa mau nggak di ventilator? Apaan tuh? Dimasukin, kita jelasin, masukin ini, terus nanti papa diikat tangannya, makannya dari hidung, papa mau nggak? Jalannya cuma itu, kata. Iya, cuman itu, gak ada lagi. Ya udah deh, insya Allah papa ikhlas. Tapi semuanya alhamdulillah ada anak-anaknya. Di situ papa senyum, terus semua tuh dibilang makasih ya, makasih ya, makasih ya. Ya, begitulah singkatnya. Jadi sedikit banyak rekan-rekan semuanya sudah tahu isi maknanya, udah tahu apa gimana ceritanya. Saya rasa sudah cukup, nggak usah dijelaskan lagi karena beliau dalam keadaan begini.